Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,28%. Dengan total market cap mencapai di 1,25 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,05% dan penurunan volume sebesar 31,25%. Kita bisa di sini untuk Bitcoin terjadi koreksi lumayan tipis sebesar 0,10% dalam 24 jam terakhir. Dan dia trading di angka 34 ribuan. Ya, tinggal kita lihat nih kemarin atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi daily close di atas atau di bawah dari 34 ribu. Nah, untuk Ethereum sendiri terjadi koreksi juga sebesar 0,75%, BNB terjadi koreksi sekitar 1%-an. Lalu XRP 0,31. Sisanya kita bisa di sini kecenderungannya adalah koreksinya cenderung lebih besar dibandingkan dengan Bitcoin. Ini menyebabkan apa? Menyebabkan Bitcoin dominance meningkat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini ya kita coba cek, ini hari Minggu ya. Hari Minggu otomatis nggak ada apa-apa. Kita langsung loncat ke besok ya. Nah, untuk besok tanggal 30 Oktober hari Senin, kita bisa lihat di sini hari Senin itu tanggal 30 Oktober dari US lagi-lagi tidak ada data yang terlalu penting, hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja ya. Jadi untuk hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, selanjutnya kita lihat news. News ini datang technically dari US ya. Jadi kita bisa di sini ya, weekly gain dari Bitcoin ini cukup signifikan ya. Cukup signifikan sekitar 14%-an. Mungkin sekarang lebih tepatnya sekitar 13-an lah ya. Nah, tetapi yang unik dari sini adalah saat Bitcoin rally ya, atau masuknya ke pump lah ya, dia masuk ke pump, tetapi big tech meledam ya, beberapa big tech seperti Facebook dan lain-lain lah kesana, atau lebih tepatnya Meta ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini terjadi pergeseran ya dari saham-saham teknologi ke Bitcoin? Nah, untuk buat lo yang penasaran, kita akan bahas di video kedua pada hari ini karena ini adalah satu pembahasan yang cukup unik ya. Karena ada banyak pendapat dan lebih detailnya ya lebih enak kita buat di satu video terpisah. Jadi buat lo yang tertarik untuk mendengarkan mengenai apakah ada pergeseran nih dari saham-saham ke Bitcoin, kita bahas nanti sore mungkin lah kita upload ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser dulu ke analisa di Twitter ngomongin soal USDT dominance dengan Bitcoin ya. Nah, jadi kita bisa di sini USDT dominance ini cara kerjanya mungkin bisa dibilang mirip-mirip seperti indeks dolar ya. Saat dia melemah, ini secara korelasinya adalah menguat ke Bitcoin gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saat USDT dominance ini mencapai topnya, ya, itu juga merupakan bottom dari Bitcoin. Jadi sekarang kita bisa lihat di sini dia lagi breakdown, ya, dia lagi breakdown. Nah, kemungkinan besar kalau sampai dia bisa dump ke daerah 4,82%-an, ini akan bisa membuat Bitcoin lanjut pump begitu. Jadi lagi-lagi ya, selalu ada korelasinya dengan USD. Jadi saat USD melemah gitu ya, mau dia secara indeks dolar atau USDT dominance, itu akan membantu Bitcoin untuk lanjut ke atas, terutama untuk USDT ya, karena USDT ini langsung berhubungan dengan Bitcoin gitu ya. Kalau indeks dolar itu lebih ke makro semua gitu ya, bukan cuma crypto market tetapi semua gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Kemarin ternyata daily close-nya itu di 34.000 atau lebih tepatnya di atas dari 34.000, which is good ya. Nah, tetapi gue masih belum convince 34.000 cukup untuk lanjut lagi ke atas. Jadi kalau gue pribadi masih lebih baik kita siap-siap. Ada kemungkinan kita bisa ke daerah 32.000 sampai 32.500-an begitu ya. Karena kalau kita di sini rally kemarin cukup signifikan ya. Nah, jadi PR untuk di Bitcoin di daily jelas yaitu adalah bertahan di atas dari 32.000 gitu ya. Nah, untuk di weekly-nya kita bisa di sini Bitcoin itu dalam 20 jam lagi akan weekly close. Nah, semoga weekly close-nya itu di atas dari 32.000 dan di atas dari 32.500. Loh, Bang, bukan katanya bakal ke 32.000. Lagi-lagi itu kemungkinan
Dan kalau udah weekly close data seperti ini, dia coba nge-wick ke bawah, itu tetap bagus untuk struktur di weekly gitu ya. Jadi lagi-lagi kalau dalam weekly itu jauh lebih panjang ya, karena 7 hari sampai dia close-nya ya. Jadi kalau sampai terjadi retest ke 32.500 sampai 30.000 itu bisa saja cuma week gitu ya. Nah, yang gue tunggu-tunggu adalah bull support band saat weekly close nih. Kalau dia weekly close di atas dari sini, ini signifikan. Nah, jadi kemungkinan besar Bitcoin akan bisa naik dengan signifikan si bull support band-nya. Ini bagus. Kenapa? Karena kalau dia naik signifikan, berarti kalau sampai dia mau retest lagi ke bull support band, nggak perlu terlalu jauh gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Oh ya, satu lagi, besok ya. Besok ini untuk TP ya. Nah, buat lu yang belum TP di 20 ribuan ya, 27 ribuan. Nah, lu mungkin boleh pertimbangkan untuk TP sekarang atau bukan sekarang, besok pagi jam 7 pagi apabila Bitcoin weekly close-nya tetap di atas dari 32.000 ya 32.500 di sini ya. Artinya apa? Dia sudah overbought karena dia weekly close signifikan di atas dari bull support band. Gitu. Nah, itu adalah salah satu sinyal untuk kita bisa TP. TP-nya berapa persen, Bang? 100%? No ya. TP-nya menurut gua 5 maksimum 10%. Karena lagi-lagi kalau di awal-awal dari bull run kita masih harus lebih fokusnya ke akumulasi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini ya. Ini masih hari Minggu jadi market masih close. Harapan kita adalah apa? MA20 ditaklukkan dan mulai retest lagi ke daerah 105,62 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt ya. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo, salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi spotnya masih sama. Buy limit pertama di 32.000, buy limit kedua di 31.159, dan buy limit ketiga di 30.700. Nah, untuk posisi futuresnya, lagi-lagi buat lo yang masih agresif kemarin ya, sudah punya posisi short dan masih dipertahankan ya. Nah, target TP untuk yang masih pegang posisi short di sini adalah di 32.000. Untuk posisi longnya masih sama juga apabila terjadi retest 1, retest 2 di 32.000 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 34.886. Dan kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Kemarin dia mencoba untuk menembus lagi 1780 tetapi tidak berhasil. Ya, berarti untuk buy limit tinggal tersisa di 1705,17 dan di 1660. Ini buy limit kedua, buy limit ketiga. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short. Karena kenapa? Jebol tanggal 27, retest 1 di tanggal 28, dan di tanggal 29 hari ini sudah terjadi retest kedua ya. Kita sudah punya posisi short. Target TP kita di mana? Target TP kita adalah di 1705,17. Jadi itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1705 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1780.
Dan kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini dia sedikit berbeda dengan Ethereum, dia malah berhasil bertahan di atas dari 54 sen ya. Jadi untuk posisi spotnya masih bertahan semua. Buy limit pertama di 54 sen, buy limit kedua di 53 sen atau di MA 200 dan buy limit kedua di MA 20 di angka 51 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di 54 sen ya. Jadi buat lu yang sudah punya posisi long sekarang mepet-mepet sih sebenarnya kondisinya ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya boleh pertimbangkan di sini buat yang lebih konservatifnya, yaitu di sekitar 55 sen. Buat yang agresif atau ya sedikit lebih agresif lah ya, di 56 sen. Jadi itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya apabila ternyata hari ini jebol ke bawah dan daily close di bawah dari 54 sen, retest 1, retest 2 dari 54 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 53 sen. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini dia kembali retest ke 29 sen sebagai resisten. Nah, untuk posisi spotnya masih sama tetap ya. Buy limit pertama di 27 sen, buy limit kedua di MA 20 atau di 26 sen, dan buy limit ketiga di 25 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama di 29 sen. Jadi kita bisa limit posisi short di 29 sen. Apabila terjadi retest kedua, dia akan otomatis terbuka posisi short dengan target TP di 27 sen ya. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 27 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 29 sen. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Nah, untuk Solana kita bisa di sini ya, kemarin dia nyaris retest tetapi masih belum. Jadi untuk buy limit masih sama, buy limit pertama di $30 lebih 41 sen, buy limit kedua di $29 lebih 52 sen. Dan buy limit ketiga di $28 lebih 43 sen. Untuk posisi futures, untuk posisi shortnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di $32 lebih 68 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di $30 lebih 41 sen. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di $30 lebih 41 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di $32 lebih 68 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu trade kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan sekali lagi, buat lo yang tertarik untuk nonton korelasi, bukan korelasi ya, tapi lebih tepatnya apakah ya uang-uang saham mulai bergeser ke kripto, kita akan bahas nanti sore. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.